sebetulnya memang kita selalu bilang bahwa COVID itu ada dampak negatif dan positif. Negatifnya kita semua tahu, positifnya adalah orang lebih melek teknologi dan sebagainya. Nah, yang terjadi kenapa claim ratio tiba-tiba membumbung tinggi? Pada waktu COVID 3 tahun itu orang tidak berani ke rumah sakit. Jadi kalau mereka sakit itu paling minum jamu dan sebagainya. Selepas COVID, mereka mulai aware dan kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, pada saat yang sama diketemukanlah kalau memeriksakan diri ke rumah sakit ya dilihatin kan. Itu satu, itu membuat claim ratio kayak tiba-tiba semua orang tuh datang memeriksakan diri. Yang kedua, kita juga ingat bahwa setelah dunia itu stuck 2,5 tahun, kemudian terbuka lagi, sudah terbuka setelah COVID, kita sempat melihat ada yang disebut supply chain, global supply chain yang membuat global inflation waktu itu luar biasa. Nah, kita juga melihat supply chain ini juga berimpact pada inflasi medis yang terjadi. Kalau kita melihat di seluruh dunia itu terjadi inflasi medis. Di Indonesia waktu tahun 2023 kemarin itu kita melihatnya sekitar 13%. 13% secara year on year. Year on year gitu. Nah, itu dengan claim rasio meningkat, harga medical ini meningkat, medical treatment, jadi sangat challenging buat perusahaan asuransi. 2023 industri asuransi jiwa dan terutama kesehatan itu sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat claim ratio di dalam kesehatan itu udah 138%. Untuk cuan itu claim ratio yang normal itu 80-90%. Jadi kebayang, kita juga melihat bahwa beberapa pemain sudah mengangkat bendera putih gitu kan ya. Kita juga melihat dari data asosiasi bahwa kenaikan klaim itu sendiri dibandingkan tahun 2022 naik 23%. Tapi yang lebih berat adalah medical inflation-nya sendiri, itu harga-harga yang harus dibayar juga naik dengan drastis. Jika kita melihat mungkin overall begitu ya untuk industri asuransi di dalam negeri. Kalau kita lihat dari catatan OJK, begitu peningkatan premi asuransi kesehatan ini cukup besar di kuartal 1 2024 ini mencapai 32,11% secara year on year. Mungkin bisa digambarkan secara umum seperti apa begitu sebetulnya dari peningkatan premi baru asuransi kesehatan saat ini? Ya, jadi sebetulnya peningkatan premi asuransi di kuartal 1 2024 yang naik 32,11% itu ada sejarahnya. 2023 adalah tahun yang sangat menantang bagi industri asuransi jiwa. Kalau kita melihat di 2023 total pendapatan premi new business atau bisnis baru secara nasional itu turun 12%. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah profit daripada total perusahaan di Indonesia itu turun 27%. Kenapa? Karena ya tadi claim ratio 138%, inflasi medis yang membuat semua cadangan-cadangan di perusahaan-perusahaan asuransi ini udah jebol. Jadi mengganggu bottom line. Nah, di awal 2024 semua perusahaan asuransi sepakat menaikkan premi kesehatan, Mbak Iva. Jadi premi kesehatan itu naik on average itu sekitar 30-40%. Oh, cukup besar ya Bu ya? Iya, ini yang membuat sebetulnya di kuartal pertama 2024 terlihat seolah-olah premi naik 32%. Tapi jadi sedih karena nasabah harus membayar lebih, perusahaan harus melakukan itu supaya nggak rugi. Nah, sementara kita juga jadi tidak trust satu sama lain karena kita juga mulai menyelidiki ke vendor-vendor kayak provider hospital dan sebagainya. Kenapa nih klaim jadi tinggi sekali gitu ya? Nah, bagi BCA Life sendiri bagaimana? Premi kita juga naik di kuartal pertama tahun ini naik sekitar 30%. Namun sama kita juga menaikkan premi kesehatan gitu.
salah satunya kita juga melihat bahwa Kementerian Kesehatan itu telah mencanangkan 6 pilar transformasi kesehatan yang menurut kami luar biasa. Nah, salah satunya adalah standarisasi medical pathway. Kalau ini semua sudah terstandardisasi dengan baik dan kemudian fasilitas kesehatan juga termanage dengan baik dan menerima standarisasi ini, kita melihat bahwa tarif itu juga bisa distandarkan. Jadi enggak tidak terkontrol kan saat ini yang terjadi. Jadi itu harapan dari kami. Yang kedua juga ada saat ini secara asosiasi asuransi jiwa di Indonesia bekerja dengan erat dengan OJK juga untuk memerangi hal ini. Berdialog dengan provider, dengan rumah sakit. Kita mengumpulkan data rumah sakit mana yang tarifnya jauh lebih tinggi daripada rumah sakit lainnya. Kita berdialog dengan mereka. Kemudian sampai satu titik kita juga sedikit mengurangi servis terhadap nasabah untuk memanage klaim ini yang tadinya bisa digesek dengan kartu cashless. Kita di beberapa tempat kita matikan, jadi harus di reimburse supaya ada kontrol dari asuransi. Jadi itu menjadi satu upaya kita, strategi kita untuk masih bisa bertahan. Pada saat semua provider itu menerapkan tarif yang sudah seragam, harusnya itu separuh lebih daripada inflasi itu bisa kita manage. Nah, ada yang tidak bisa kita manage tentunya adalah pelemahan rupiah atas US dollar. Betul. Itu kan saat ini terjadi. Benar. Itu kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi at least harusnya 50-60% kita bisa kontrol.